Juah-juah mo banta karina. Mendaikin kita pemparan pungta si Raja Capah. Pengendari naing kubain sada ulasan mendaikin kita. Pakunekin mulana asa gabe ibain marganta marga Capah. Tabakune lot kurang lebihna asa bui kita kadek-kadek nolai po dikenari. Lebih mendaikin kita generasi muda asa ulang lin cerita-cerita sini tulis ni dengan ta kan tubanai nagawe dasar mendaikin kita asa naimu teridah jati dirinta na sesungguhnya. Jadi posatengku karena kita boi mengikutkan kade si kusukutkan kami. Jangan si tonton mo YouTube sungguh ku coba-coba kami. Dia satu yang mendaikin kita karina selamat menonton mo. Bagian mo asal usul gerar Capah. Oleh bahasa Indonesia dokon etimologi nama Capah. Dan mo aku pung kwensin sintua we Capah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta 2008 halaman 261 kita temukan penjelasan sebagai berikut. Capah N pasu terbuat dari kayu. Capar N singkatan dari nomina, artinya kata benda. Jadi nama marga Capah ini berasal dari nama perkakas dapur zaman purba yaitu Capah. Bagaimana hubungan antara Capah yang merupakan tempat makan beramai-ramai keluarga raja menjadi nama marga? Ikutilah uraian berikut ini. Tetapi ingat, sebelum melanjutkan, silakan klik suka, subscribe, dan bagikan kepada saudara kita untuk dibahas atau dikomentari. Capah adalah salah satu nama dari 7 anak lelaki sekeluarga. Ayahnya bernama Poras Daling, anak dari Naga Jambe. Konon kisahnya, Raja Naga Jambe ini adalah seorang kelana yang memilih berdiam di hutan Cicike hingga usia ujur. Sang raja meninggalkan seorang istri yang udah tua dan beberapa orang anak laki-laki atau anak peranak, dan juga banyak hamba atau babu. Istana yang besar terbuat dari kayu hutan setempat. Alkisah, ketika musim menanam atau bercocok tanam padi, disebut dengan istilah bahasa Pak mardang. Semuanya kecuali sang permaisuri pergi ke ladang yang agak jauh dari istana karena ladang padi cocok dengan daerah yang tidak ada pohon-pohonannya. Di ladang itulah juga hamba memasak makanan untuk semuanya. Tibalah waktu makan siang. Seorang hamba disuruh mengantarkan makanan untuk ibu mereka di rumah. Rupanya sebelum sampai ke rumah, si hamba nggak tahan dengan aroma makanan, lalu dibukanya dan dimakannya. Tinggal hanya tulang-tulang dan sedikit nasi untuk disajikan kepada sang ibu yang udah ujur itu. Setahu makanannya hanya tulang-tulang, sang ibu pun marah.
sedang si hamba sudah lari balik ke ladang. Pada saat kemarahan itu, si ibu pun berdoa kiranya Tuhan mengambilnya dan membalaskan tindakan anak-anaknya yang tak tahu membalas budi itu. Sambil memegang kucing kesayangannya dan dibuatnya seperti menari-nari, si ibu berdendang, merenangan dalam bahasa Pak, meminta tindakan Tuhan yang dipercayainya. Tiba-tiba hujan pun turun, petir bersahut-sahutan, dan runtuhlah perapian atau ketaring rumah istana dan memancarkan air yang sangat deras. Hujan deras, hari makin sore, dan cuaca makin gelap. Dangau di ladang mulai terendam air. Anak-anak dan seluruh pembantu berlarian, tidak tahu lagi arahnya kemana. Hendak menuju pulang, semuanya telah terendam air. Mungkin semuanya, keluarga dan para pembantu raja itu sudah tenggelam ditelan banjir bandang. Rupanya ada seorang yang hidup dan menjadi seorang kelana yang kehilangan arah. Ia menunggu air surut dan berharap bisa kembali ke rumah. Tetapi rupanya hal itu tidak akan mungkin lagi melihat keadaan yang hancur akibat longsor. Tanah peladangan yang mereka usahai sudah terkikis, tinggal bebatuan yang tandas. Maka dia pun membangun rumahnya dengan kemampuan yang dia miliki. Sambil mencari bahan, dia bertukang. Ketika ia sampai di rerumpunan rotan yang akan diambilnya untuk mengikat tiang dan rangka rumahnya, dia terkejut karena di bawah rerumpunan ada seorang wanita. Dia kurang mengenal wanita itu, tetapi si wanita itu mengenalnya. Salah seorang anak dari ibu permaisuri yang ditinggal waktu mardang. Aku mau mengambil rotan ini, pengikat kayu yang kujadikan rumah. Saranmu, dalam bahasa Indonesia, tariklah. Iya, aku akan memilih mana yang paling bagus. Mo saran, asandor ke laos raja. Inilah tarik raja, biar cepat selesai. Ternyata sang wanita telah membuat alas tidurnya atau pelindungnya dari tumpukan rotan. Karena dorongan nalurinya dan kegembiraan, ada kawan, dia pun memberinya. Entah bagaimana kisah mereka selanjutnya hingga membentuk rumah tangga, dan si istri dipanggil Dabru Saran. Dan dalam pengenalan selanjutnya, dalam Tambo disebutlah Bro Saraan. Juga apa yang terjadi berikutnya dengan Porhas Daling sehingga mempunyai istri Bro Padang masih mempunyai cerita panjang. 3 putra dari Bro Saraan dan 1 putri, serta 4 putra dari Bro Padang, dan semua anaknya diberi nama sesuai peristiwa yang dialaminya. Porhas Daling masih belum lupa dengan tragedi yang dialaminya ketika lahir lagi anak dari istri keduanya. Diberilah nama Capah, karena dulu cerita Bro Saran kala itu dia lepas dari banjir karena ada capah di dekatnya, lalu meraihnya. Dia berpegangan erat-erat ke capah itu, terombang-ambing hingga sangkut di akar pohon. Demikianlah selanjutnya Porhas Daling memberi nama Gajah Diri
yang berarti gajah aku. Mengingat seperti naik gajah dia ketika lepas dari maut. Gajah manik, karena riak-riak air yang diterpa sinar bintang, bak manik-manik dilewatinya seperti naik gajah. Dan sinamo menggambarkan keadaan kampung mereka yang telah menjadi namo atau rawa atau danau. Demikianlah seiring berjalannya waktu, selaras upaya mempertahankan hidup dan keturunan, kemudian hari, keturunan dari anak yang 7 dan 1 putri yaitu Nantampukmas menyematkan nama mereka di belakang nama anak-anaknya, supaya sang nenek bisa membedakannya. Logika bukan? Nah, demikianlah marga Capa memang diambil dari nama perkakas, yaitu tempat makanan yang besar. Ketika tiba waktu makan, sang ibu membuat makanan bertumpuk-tumpuk di dalam capa, berkeliling mengikuti lingkarannya. Dan anggota keluarga pun makan mengelilingi capa itu. Sekarang pun kita bisa menemukan capa yang dimodifikasi di restoran mewah. Capahnya bisa diputar untuk mendekatkan makanan yang kita butuhkan. Seperti yang pernah saya lihat dan pakai adalah di kota Pontianak, di restoran Ale Ale. Demikianlah kepada teman-teman Sepitu Marga. Jika ada versi lain, marilah kita sampaikan. Biarlah perbedaan itu menjadi pemicu belajar para generasi muda. Komenlah dengan tata krama dan berikan sandingan, bukan sanggahan, apalagi cercaan. Jua.